Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Basya dengan NIM 12470500141 dari kelas C Teknik Informatika angkatan 2024. Di sini saya akan memaparkan ringkasan dari buku Sirah Nabawiyah yang sudah saya baca, yang merujuk pada bukunya Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu yang ditemain sama Katur Suhardi, yang diterbitkan sama Al-Kausar Jakarta, yang berjumlah halamannya itu sekitar 768-nya. Mungkin langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama tuh tentang, jadi di buku Sirah Nabawiyah ini menceritakan tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Saya ceritakan dari awalnya dulu, mungkin dari pas kondisi masyarakat Arab sebelum Islam ya, atau pas zaman jahiliyah ya. Pada saat itu kondisi Islam di Arab masih bodoh dengan akhlak sama ilmunya, jadi mereka masih banyak yang menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya, bukan menyembah Allah. Kayak pas itu yang seingat saya itu ada yang namanya, yang di Ka'bah itu adanya Lata, Uzza sama Mahat. Terus masyarakat Arab tuh meyakini bahwa berhala-berhala itu tuh bisa jadiin perantara kepada Tuhan. Makanya tauhid itu tidak dikenal sama masyarakat Arab saat itu. Terus kehidupan sosialnya juga masih ada ketimpangan, masih ada ketidakadilan, masih banyak perang-perang suku, masih ada kaum tinggi yang menindas kaum lemah, jadi masih ada kesenjangan gitu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad buat membawa risalah Islam kepada masyarakat jahiliyah saat itu. Langsung masuk ke selanjutnya, kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir di kota Mekah pada tahun Gajah dari suku Quraisy Bani Hashim. Nah, ayah beliau Abdullah itu sudah wafat sebelum Nabi lahir, sementara ibunya Aminah wafat saat Nabi berusia 6 tahun. Berarti sejak kecil Nabi Muhammad itu sebagai yatim piatu, terus diasuh sama kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Terus ketika sudah meninggal kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Waktu itu Nabi itu bekerja sebagai pedagang, yang sangat terkenalnya dengan kejujurannya saat berdagang. Terus siapa ya, Khadijah binti Khuwailid ya saudara. Itu dari situ beliau tuh percaya Khadijah ini untuk membawa barang dagangannya. Makanya pas akhirnya itu Khadijah tertarik dan menikah sama Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi itu sering menyendiri di gua, namanya itu Gua Hira. Beliau Nabi Muhammad SAW itu bertafakur, terus merenungkan kondisi masyarakat yang masih ketimpangan, masih jahiliyah seperti itu. Nah, ini tuh jadi spiritualnya Nabi Muhammad SAW sebelum menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus lanjut ke kisah selanjutnya. Karena kelahiran sudah, mungkin lanjutnya ke turunnya wahyu ke Nabi Muhammad sama perjuangan beliau di Mekah. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW itu bertafakur di Gua Hira, akhirnya beliau mendapatkan wahyu yang diturunkan oleh Allah di usianya yang ke-40 tahun. Nah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu pertama kalinya melalui malaikat Jibril di Gua Hira itu. Dan turun surat Al-Alaq ayat 1-5 yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama itu Iqra dulu. Itu tandanya mulainya risalahnya Nabi Muhammad. Nah,
pas itu kan karena masyarakat jahiliyah masih awur-awuran, masih banyak ketimpangan. Makanya itu pada awal-awal dakwah beliau Rasulullah itu ditaklukkan secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu, secara sembunyi-sembunyi selama sekitar 3 tahun. Terus orang-orang pertama yang memeluk Islam berasal dari kalangan terdekatnya Nabi, kayak Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, sama Abu Bakar As-Siddiq. Terus habis itu Nabi Muhammad itu diperintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, dengan dakwah secara terang-terangan itu ditentang sama masyarakat Quraisy, kaum Quraisy, karena ajaran Islam ini dianggap menyimpang gitu, mengancam tradisinya mereka, ekonominya mereka, terus kekuasaan mereka. Jadi kaum muslimin yang sudah memeluk itu mengalami berbagai bentuk penyiksaan, pemberontakan, pemboikotan, dan tekanan sosial. Nah, meskipun demikian ya, Nabi Muhammad tetap bersabar, bukan membalas kekerasan, Nabi malah ya mengajarkanlah keteguhan iman, kesabaran, sama konsistensi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Itu secara singkatnya dakwahnya. Terus setelah itu Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah, dan itu sama membentuk masyarakat Islam juga, karena kan tadi di Mekah itu banyak tekanan ya. Terus Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, hijrah ini bukan cuman pindah tempat ya dari Mekah ke Madinah, cuman ini juga sebagai langkah strategis untuk membangun peradaban Islam saat itu. Nah, di Madinah itu Nabi Muhammad SAW itu membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah waktu itu, sama pendidikan juga. Terus Nabi Muhammad juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor buat menghapus perbedaan suku dan sosial, karena dulu itu kaum muhajirin dan ansor itu masih belum bersatu. Nah, datangnya Nabi Muhammad ini, beliau itu mempersatukan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyusun Piagam Madinah. Ya, Piagam Madinah itu yang mengatur kehidupan sesama kaum muslim sama non muslim. Jadi piagam ini nunjukinlah bahwasanya Islam itu menjunjung tinggi keadilan, toleransi, sama hukum. Makanya itu Madinah ini menjadi contoh masyarakat Islam yang damai, yang enak buat diajak masuk Islam, bernegosiasi, terus berlandaskan keimanan juga. Lanjut ke selanjutnya mungkin ke akhlak beliau, kepemimpinan beliau, sama mungkin penutup ya, karena ini ringkasan rangkuman dari Sirah Nabawiyah yang secara garis besarnya tadi tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sebenarnya masih banyak yang perlu diceritakan, cuman mungkin karena saya juga masih agak lupa-lupa dikit, saya menceritakan apa yang masih saya ingat aja secara garis besarnya. Terus terakhirnya tuh kepemimpinan sama Alik Nabi Muhammad. Nah, pas perjalanannya dakwahnya Nabi Muhammad itu mesti kan banyak rintangan, terus banyak peperangan juga yang terjadi, kayak perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Terus yang paling menonjol pas saat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu bukan kekuatan militernya sebenarnya, tapi di akhlak sama kebijaksanaannya beliau. Makanya Nabi Muhammad SAW itu terlalu mengedepankan musyawarah kalau ada masalah, terus keadilan juga, kasih sayang juga beliau sangat tinggi. Puncaknya dari kepemimpinan beliau, maksudnya akhlak beliau itu pas saat peristiwa Fatu Mekah. Apa sih peristiwa Fatu Mekah tuh? Ya, peristiwa Fatu Mekah tuh kayak ini nih, pas Nabi memaafkan kaum Quraisy yang sebelumnya nyiksa, yang sebelumnya tadi yang saya ceritakan di awal tadi, sering nyiksa, sering ini, dan memusuhinya. Itu Rasulullah SAW memaafkan. Jadi bukan membalas dendam lah, atau jadi saling serang-serang gitu, tapi Rasulullah SAW itu malah memaafkan kaum Quraisy. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin secara garis besarnya seperti itu. Sebagai kesimpulannya, jadi di buku Sirah Nabawiyah ini mengajarkan kita bahwa peradaban Islam pas dibangun itu didasarkan sama keimanan,
akhlak mulia, terus kasih sayang juga. Makanya bukan secara keras, secara paksaan atau apa, bukan. Itu secara kasih sayang lah intinya. Nah, mungkin secukup demikian, kurang lebihnya mohon maaf karena saya belum bisa menjelaskan lengkap banget, karena saya ingatnya cuma garis besarnya aja tadi. Perjalanan Rasulullah SAW dari sebelum Rasulullah lahir, pas Rasulullah lahir, terus pasca mendapatkan wahyu, terus mendapatkan wahyu hingga beliau pergi ke Madinah hijrah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.